Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para bunyai, para ustaz, ustadzah, para bapak, para ibu, jamaah musalla, ustadzul ulum, rahimana wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua kembali ditakdirkan menjadi orang baik oleh Allah Ta'ala, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan sakit istiqomah sedaya, mudah-mudahan sakit dadosa tambahan amal baik kita sedaya pinjang wonten ing alam akhirat. Amin amin. Sallallahu wasallam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muka saya diakui mati kanjeng Muhammad, maka muka saya asal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saya yang mulia, monggo saat ini mas Fatihah sepeda. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji pada malam ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ajma'in. Mawasana sallallahu alaihi wasallam wa bijilan radhiyallahu anhu wa khususan ma'alif li hadha al-kitab al-qarim wa sunnati al-awliya isafi wa lisa wa sunnati al-masahih sadiqi awalan wa akhiran wa sunnati mu'assisi al-hadulillah وإلى جميع أولياء هذه البلدة وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. نويت التعلم لأعلاء كلمة الله. Para bapak, para ibu saya yang mulia, lanjutkan bab seputar sholat, di mana sholat itu bisa dianggap sah kalau terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Itu dari tinjauan ilmu fikih. Adapun untuk syaratnya sholat itu juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat, lalu rukunnya sholat. Ketika ketiganya ini terpenuhi, maka sholatnya ini sudah dianggap sah secara fikih, dalam arti bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah terkena aturan syariat untuk segera dilaksanakan. Kalau tidak, maka konsekuensinya berdosa atau maksiat istilahnya. Adapun untuk sholat sendiri itu ada yang namanya syarat wajibnya sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubis sholati thalathatu asya'. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 macam atau ada 3. Dalam arti orang itu berkewajiban sholat ketika 3 ini sudah terpenuhi. Apa saja 3 itu? Yang pertama, ahaduha al-islamu. Yang pertama, syarat wajibnya sholat dia harus Islam. Karena syarat wajibnya sholat itu harus Islam, fala tajibus sholatu 'alal kafiril asli. Maka orang kafir ini tidak berkewajiban sholat. Sampai ini bisa menjadi pembeda. Apa perbedaan antara orang kafir dan orang Islam? Yang membedakan apa dia itu kafir atau Islam itu ada di sholatnya. Menawi tiangnya sholat berarti tiang Islam. Menawi tiang bukan sholat berarti bukan Islam. Gampangannya ngoten. Karena saking wajibnya sholat. Sampai-sampai nanti di akhirat pertama kali amal yang akan ditanyakan atau dihisab itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabul bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Pertama kali amal perbuatan seseorang nanti di akhirat yang akan ditanya yaitu sholatnya. Zakat belakangan, puasa belakangan, haji belakangan, sedekah belakangan. Sholatnya dulu. Ketika sholatnya ini dianggap beres, maka yang lainnya ini bisa dipastikan beres. Karena sholat ini bisa menjadi barometer seorang. Ketika sholatnya itu sudah dianggap baik, maka insya Allah perbuatan yang lainnya itu akan baik. Ketika sholatnya ini buatan beres, maka perbuatan yang lainnya ini juga buatan beres. Makanya ketika ada orang dianggap tidak beres, berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Ini juga termasuk faedah daripada mencari ilmu atau memperdalam ilmu agama, yaitu ketika kita beribadah kita harus tahu betul syarat wajib, syarat sah dan rukun-rukunnya agar ibadah kita ini tidak sia-sia. Termasuk nanti juga akan bisa menjadi pembeda antara orang kafir dan orang Islam ketika sudah berada di akhirat. Nanti ketika di akhirat yang bisa membedakan apa itu orang Islam atau orang non-muslim itu dari wajah yang keluar cahaya karena seringnya mengambil air wudu. Orang kalau sering berwudu maka nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya. Dan itu ciri-ciri orang Islam. Orang Islam yang beriman maksudnya. Karena juga ada orang Islam tapi ngikutin sholat. Untuk hukumnya orang Islam yang tidak sholat ini juga diperinci, ditafsir istilahnya. Kenapa dia tidak sholat? Kalau dia mengaku Islam, beragama Islam, KTP-nya juga Islam, dia tidak sholat karena dia punya keyakinan sholat itu bukan wajib, maka secara otomatis orang tadi itu murtad atau keluar dari Islam karena dia telah meyakini perkara wajib bukan wajib atau meyakini perkara haram bukan haram. Jelas-jelas sholat itu wajib tapi dia meyakini di hatinya kalau sholat tidak wajib, maka langsung otomatis murtad. Karena murtad itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang i'tiqadi, keyakinan bangsa keyakinan kata senggal iki. Ada yang qauli, bangsa ucapan. Contohnya ucapan itu dia mengatakan Tuhan itu 2. Iki contohnya. Maka secara otomatis orang tadi itu langsung keluar dari Islam.
dan dia wajib langsung bertobat. Tobatnya terus seperti langsung membaca 2 kalimat syahadat disertai istighfar yang banyak, karena telah melakukan perbuatan dosa yang sangat fatal, yaitu murtad atau syirik. Karena dosa yang paling besar urutan pertama itu syirik atau keluar dari Islam. Tobatnya langsung harus membaca syahadat atau kembali ke Islam. Untuk orang kafir, wala yajibu alaihi qada'uha illa aslama. Tidak wajib bagi orang kafir mengqadai sholatnya ketika dia masuk Islam. Contoh, ada orang kafir umur 25 masuk Islam. Maka ketika dia mulai balik sampai umur 25 itu sholatnya tidak wajib diqadai. Kenapa? Dari Islam. Kan syarat wajibnya sholat harus Islam. Dulu masa kafirnya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu ketika ada kasus umpami ya, wonten orang non muslim masuk Islam, umurnya sudah sepuh, katakan 70 tahun dia masuk Islam, mantun mau syahadat, terus belajar sholat, akhirnya melaksanakan sholat, setelah itu meninggal dunia, maka dia bagaikan bayi yang baru lahir, buat negara dosa. Walaupun nusewu selama hidupnya dia itu pernah bermaksiat, bahkan nusewu termasuk kategori orang yang bejat, lalu dia dapat hidayah masuk Islam, maka ketika dia bermaksiat selama dia masih belum masuk Islam itu tidak dianggap dosa, buat itu, karena tidak termasuk kategori orang mukallaf atau orang Islam. Pokoknya kalau ada orang non-muslim masuk Islam yang dihitung amalnya, baik amal baik maupun amal jelek, itu sejak dia pertama kali masuk Islam mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat itu harus diucapkan, bukan asal dibatin. Sama masuk Islam, ini bukti nih. Terus mari di hati, bukan sah, harus diucapkan. Membaca, kalau membaca berarti kan keluar dari mulut. Bahkan untuk ukuran di di pemerintahan, orang yang pindah agama, contohnya orang yang masuk Islam dari mungkin dari Kristen masuk ke Islam, maka harus istilahnya di baiat di KUA, membaca syahadat di sana, disaksikan banyak orang, dan ada piagamnya, yaitu piagam dia masuk Islam. Tujuannya apa? Untuk kelengkapan administrasi nanti untuk mengurus KTP-nya atau KK, di mana di KTP dan KK itu tertera agama apa? Islam. Buktinya apa? Ini saya sudah masuk Islam. Itu kelengkapan negara. Aslinya ketika dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, dia sudah kategori orang Islam. Beda halnya dengan amal murtad itu. Adapun orang yang murtad, orang murtad itu orang yang asalnya Islam lalu masuk kafir, keluar dari Islam. Ini namanya murtad. Termasuk dosa terbesar lagi. Orang murtad betul kober mau syahadat mahali terus pecah, maka dia divonis masuk neraka karena bukan kategori Islam. Kalau orang Islam nanti di akhirat ketika dia punya dosa dan masih belum terampuni dosanya, maka dia nanti masuk neraka dan masih ada harapan nanti bisa masuk surga. Itu orang Islam. Tapi kalau orang kafir, baik kafirnya itu asli atau asalnya Islam terus keluar dari Islam, istilahnya murtad, maka dia tidak ada harapan untuk masuk surga karena langsung divonis masuk
neraka selama-lamanya. Amal murtadu, adapun orang yang murtad, fatajibu alaihi, maka wajib baginya as-salatu wa qada'uha in 'ada ilal islami. Kalau ada orang murtad lalu dia kembali masuk Islam lagi, maka selama masa murtadnya dia wajib mengqadai salatnya dan ibadah yang lainnya yang wajib. Ada orang murtad selama 1 tahun, terus tobat kembali masuk Islam, maka selama setahun itu dia wajib mengqadai sholatnya, mengqadai puasanya kalau punya hutang puasa, zakatnya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Karena orang murtad dengan orang kafir asli ini kebetulan sama. Kalau orang kafir asli memang dia tidak memenuhi syarat, tapi kalau orang murtad dia sudah punya komitmen, pertama sudah Islam, lalu dia berkhianat keluar dari Islam, lalu dia bertobat setelah dapat 1 tahun umpama, dia bertobat masuk Islam lagi, maka selama masa murtadnya itu dia wajib mengqadai segala kewajiban-kewajiban agamanya. Lek mboten dia punya hutang. Wathani, adapun syarat wajibnya salat yang kedua, al-bulughu, baligh. Baligh ini nanti kalau terangkan, kalau ulangi malih ya. Untuk ukuran baligh antara laki dan perempuan ada persamaan juga ada perbedaan. Kalau orang perempuan, anak perempuan dianggap baligh ketika dia mulai menstruasi atau haid, minimal umurnya 9 tahun hitungan hijriah. Ketika dia tidak haid sampai umur berapa, maka dihitung dengan umur sampai umur 15 tahun hitungan hijriah. Ketika sudah berumur 15 tahun tapi masih belum haid, maka dengan hitungan umur itulah dia dianggap mulai baligh. Kalau perempuan baligh ya. Karena ada orang perempuan yang selama hidupnya memang tidak bisa haid, betul sakit haid, sampai dewasa tidak haid sampai tua. Biasanya tiang ngoten niku cara medis betul sakit gak ada yugo biasa. Tapi sangat jarang sekali seperti itu. Terus untuk ukuran baligh bagi anak laki-laki, yaitu ketika dia sudah pernah mimpi basah, mimpi keluar air mani. Sanes mimpi basah ngompol ya, mimpi keluar mani. Kalau dia tidak pernah bermimpi sama sekali sampai berapa? Dihitung dengan umur sama dengan perempuan, yaitu sampai umur 15 tahun hitungan hijriah. Kalau sudah umur 15 tahun dia masih belum belum mimpi basah, maka sejak umur 15 tahun itulah dia dianggap sudah baligh dan dia berkewajiban melaksanakan aturan-aturan syariat, contohnya seperti sholat. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin, karena syarat wajibnya sholat yang kedua itu harus baligh, maka anak kecil niki mboten berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina, tetapi orang tua ini punya kewajiban ini, yaitu harus memerintahkan anak-anaknya baik laki atau perempuan untuk melaksanakan sholat ketika anak itu sudah berumur 7 tahun hitungan tahun hijriah. Lek yugane berumur 7 tahun tiang sepan itu enggak ada kewajiban, kudu ngengken yugane. Lek mboten dilaksanakan, maksudnya tiang sepan mboten ngengken yugane blas, tiang sepan itu dosa. Walaupun anaknya itu masih belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi harus dibedakan ya. Lek sholatnya lare mboten wajib, tapi orang tua ngengken yogane sholat niku wajib hukumnya. Kudu nyocot tanya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika sudah dewasa, sudah baligh,
sudah terbiasa melaksanakan sholat. Itu ukurannya 7 tahun. In hasalat tamyizu biha. Kalau umur 7 tahun itu anak itu sudah dianggap faham. Tamyiz niku ngerti. Ngerti niku dalam arti bisa membedakan mana perkara yang baik atau yang jelek. Mana pokoknya akalnya sudah normal. Contoh, lari dikai panganan sekol kayak dahar panas. Sik panas. Tak anteni ae sik panas sak rek pangan. Lah kan pun paham kan nggih. Lek lari dereng tamyiz masih panas sik pangan. Iki tamyiz sing ukurannya bisa membedakan sing apik pundi, sing elek pundi. Biasa lek umur 7 tahun iki kelas tunggal ya nggih. SD kelas tunggal. Niku kedah nyucun jenengan, dikengken terus. Perkara nurut mboten nurut terserah. Yang penting kita ini sudah ikhtiar untuk membiasakan anak untuk sholat. Tiga kali dipelajari cara sholat yang nopo. Wa illa fa ba'da tamyizi. Kalau umur 7 tahun masih belum tamyiz, mboten paham mawon, ngerantos tamyiz jenengan genggen. Wa yutrabani ala tarkiha, dan orang tua juga harus bahasa kita mukul nih. Mukul anaknya kalau tidak mau sholat ba'da kamali asri sinina. Ketika anak itu sudah berumur 10 tahun. Lek wis umur 10 tahun sik dereng balik tapi nggih. Anak laki atau perempuan umurnya pun 10 tahun. Tapi sik dereng balik. Dikengken sholat betul sholat. Tiang sepan itu harus memberikan efek jerah, contohnya dicetol lah, lek bahasa mriki dipukul, maksudnya dijewet ya nopo, asalkan jangan sampai melukai atau tidak dengan tujuan menyakiti, tapi tujuannya biar ada efek jerah. Cek wedi apa carane? Apa dicetol, apa dijewer, pun digebloki koyo ngebloki maling niku nggih. Masa anak dewa digebloki ngoten. Tujuannya lari cek ajre kersane saged sholat mboten apa-apa, walaupun anak itu merasa aku sholat iki keweden, wedi diseneni bapak atau ibu, mboten apa-apa. Karena untuk membiasakan itu harus dipaksa. Kalau sudah di awal sudah dibiasakan walaupun terpaksa, lama-lama mboten. Sama dengan orang ibadah. Orang ibadah itu juga perlu dipaksa. Termasuk taklif itu artinya dipaksa. Tiang lek pun memenuhi syarat untuk istilahnya orang mukallaf, orang yang sudah kena peraturan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, itu kudu dipaksa. Walaupun aku kata sholat kesel, tapi sudah kewajiban, kudu dipaksa. Gua lah dipaksa aku ndak ikhlas. Betul apa? Tetap dipaksa karena sudah menjadi kewajiban. Lama-lama kita tinggal menata yang namanya ikhlas. Lama-lama ikhlas ya mbak. Jangan nunggu ikhlas lalu kita melaksanakan ibadah. Wale niku. Utawa kate nglakoni amal baik enteni atine api. Aku atiku sing durung apik. Sing ndak iso jamaah. Lintu niku jamaah dhisik walaupun dielokno wong wedi disangkori ya biarkan hati kita ini itu terbiasa melaksanakan amal soleh. Lama-lama ikhlas karena riya. Jadi ada istilah riya kudu dilawan kali riya. Contoh jenengan katenang musala jamaah, sholat berjamaah. Jenengan gak ada kerentek aku golek nang musala timakno direken anu wong apa jima suci sembarang kali ya loro kancane itu harus dilawan. Ndak ngurus diterjang mawon. Niku namanya riya. Dan dilawan dengan riya juga. Lama-lama hilang. Jadi anak ketika sudah berumur 10 tahun tapi masih belum balik, ini tetap
wajib untuk kita paksa sholat agar ketika sudah balik sudah terbiasa. Lamun balik jenengan mboten ada kewajiban menan karena sudah bebannya ditanggung oleh anak itu sendiri. Terus tidak hanya untuk urusan sholat mawon, lek cara syariat termasuk nafkah ketika anak sudah balik niku mboten wajib asli diasbah. Tapi berhubung tiang Jawi kan seakenan terus mau bahkan kadang sampai rabi sedian emong ya. Niku ada tiang Jawi, mboten saketan. Kumaha ndelok anak susah, melok susah bisa. Watsalitsu, syarat wajibnya salat yang nomor 3 al-aqlu, harus berakal. Waliane berakal berarti mboten gada akal. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib salat bagi orang gila. Orang gila tidak wajib salat. Nun sewu, bahasa kasari orang gila itu adalah mayat yang berjalan. Dia pun pecah kan mboten gada kewajiban lagi. Tidak wajib salat. Soalnya memari salat itu nggih. Tiang orang gila juga begitu, tidak punya kewajiban agama benar. Karena sudah terputus, tapi dia masih punya nafas alias masih hidup. Segala perintah syariat sudah tidak berlaku bagi orang gila. Makanya statusnya sama dengan orang meninggal, tapi dia hidup. Kecuali matur gendeng setahun waras, maka kalau ada kasus semacam ini orang gila dapat setahun sembuh, ini tidak sama dengan orang murtad. Lek orang murtad wau wajib mengkodoi. Murtadnya masa murtadnya setahun, maka selama setahun dia wajib mengkodoi sholatnya. Lek tiang gendeng boten, gendeng oleh setahun terus waras, maka selama setahun di masa gilanya dia tidak berkewajiban mengkodoi sholatnya dan kewajiban yang lainnya karena tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya ibadah harus punya akal. Itu majnun itu banyak macamnya. Lek ningali kata Arab majnunun dan kelebon jin istilahnya. Atau karena banyak pikiran akhirnya tidak kuat, stres, macam-macam. Dan ini bisa sembuh. Orang gila itu juga bisa sembuh. Mungkin karena bebannya terlalu berat, akhirnya dia stres. Stres itu nusewu, bahasa halus itu. Lek diterjemah gila stresnya. Kalau ulas malih, syarat wajibnya sholat ini ada 3. Pertama Islam, kedua balik, ketiga punya akal. Ketika ketiganya terpenuhi semua, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketika ketiganya ini tidak terpenuhi satu mawon, contoh nih, orangnya sudah Islam dan dia sudah balik tapi tidak punya akal alias gila, maka betul wajib sholat. Atau dia Islam dan dia juga punya akal tapi dari balik kata lari alit ya, betul wajib sholat. Atau dia punya akal dan sudah balik tapi betul Islam alias kafir, maka juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. 3 syarat wajib ini harus terpenuhi dan nanti ditambah dengan syarat saya sholat dan rukun. Bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat sebelum pelaksanaan sholat, kalau rukun di dalamnya sholat. Contohnya syaratnya sholat harus punya wudhu, kan sebelum pelaksanaan sholat ya. Kalau rukunnya sholat di dalamnya sholat, contohnya apa? Ruku, sujud, kan rukun itu sudah dalam pelaksanaan sholat. Maka untuk keterangan syarat sahnya sholat
termasuk rukunnya sholat. Nah, makin ditambah kali sunnah-sunnahnya sholat itu diterangkan pada